Jazakallah khairan Ustaz. Ini dari pertanyaan di Zoom dari Adwi Satria. Beliau bertanya, di daerah saya sangat kental dengan percayaan ketika bayi lahir segera diletakkan di baju atau di bawah bantalnya berupa gunting atau satu rempah khusus yang katanya gunanya melindungi dari gangguan setan. Apakah itu termasuk syirik dan bagaimana status ketauhidannya Ustaz? Sama dengan yang tangkal dan jimat tadi. Sama persis. Guntingkah itu atau apakah itu namanya, dia adalah bagian daripada tangkal dan jimat. Di sebagian negeri ketika anak itu pergi keluar harus disematkan di bajunya semacam peniti, karena bagi mereka punya keyakinan bahwa jin-jin takut dengan peniti yang tergantung di badan bayi itu, atau dikalungkan sesuatu di tubuh bayi itu, biasanya antara perut dan pinggangnya ada sesuatu yang dikalung-kalungkan, buhul-buhulan, atau kadang-kadang diletakkan di lengannya, di antara pundak dan sikunya. Semua itu sama, mau gunting, mau peniti, mau yang dilingkarkan di pinggang atau dilingkarkan di lengan bayi, semua itu namanya tangkal dan jimat. Ya, sekiranya keyakinannya tak bergeming bahwa Allah yang menjaga, namun ini hanyalah ikhtiar dan wasilah, maka dia adalah syirik kecil. Namun kalau sudah sampai keyakinan bahwa inilah benda yang akan menjaga, maka sampai kepada syirik besar yang mengikis amal saleh dan menghapus seluruh ketaatan. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairan. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Mia di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kiat menjaga tauhid agar terhindar dari syirik dan perbuatan bid'ah? Dengan menegakkan dan semangat menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena la ilaha illallah adalah tauhid. Setiap amal soleh kita, setiap ketaatan kita, tauhid la ilaha illallah. Setiap melakukan ketaatan, ingat Allah dan arahkan kepada Allah. Dan jangan harapkan pujian manusia. Dengan itu kita mengamalkan la ilaha illallah dan terbenteng dari syirik. Dan ketika kita beramal, kita amalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengakui Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika akan beramal, kita tiru utusan Rasul itu. Kita contoh utusan Rasul kepada kita itu. Kita contoh Rasul yang telah Allah utus kepada seluruh manusia umat akhir zaman. Ingin sholat, meniru sholatnya Rasul. Ingin puasa, berusaha meniru puasanya Rasul. Ingin berzakat, sesuai dengan aturan yang diajarkan Rasul. Ingin bertakziah, sesuai dengan takziah yang telah dicontohkan Rasul. Ingin ziarah kubur, sesuai dengan ziarah kubur yang telah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kita mengamalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita akan terbentengi daripada yang namanya bid'ah. Karena bid'ah itu mengikis ketaatan kita kepada Rasul, dan syirik itu mengikis tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mengamalkan la ilaha illallah, kita akan terbenteng daripada syirik, dan selalu mengamalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan terbenteng dari yang namanya bid'ah, amalan yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan dan syariatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Salah satu hak Nabi dari umatnya, atau salah satu kewajiban kewajiban umat kepada Nabi mereka adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Jangan sampai dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah, dengan teladan dari Rasulullah, dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW.